Jadi kalau kata Adelphos itu dia menggambarkan Markus katakan memang kalau itu artinya ibu dan saudara-saudaraku, ketika dia melakukan penegasan apostolik siapa saja dan itu ibu dan saudara-saudaraku, harusnya Yesus itu mengubah kata yang lain yang tidak pakai kata arti itu. Para romo, para suster, saudara, bruder, frater, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali berkumpul untuk mengikuti hari studi spiritualitas Montfortan. Tema yang akan dalami hari ini adalah kontroversi Yesus dan sanak saudaranya. Refleksi biblis atas Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Namun sebelum memulainya, mari kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan kasih-Mu. Kami bersyukur jumpa lagi di dalam ruang virtual ini, guna untuk mendalami spiritualitas Montfortan. Kami mohon berkatilah kegiatan kami ini, agar membantu kami semakin teguh beriman dan mampu mempertanggungjawabkan dengan baik iman kami, semakin mengerti tentang kitab suci. Berkatilah pemateri kami, Pastor Anar, dan kami semua yang berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Para romo dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, penyebutan saudara-saudara Yesus dalam Markus bab 3 ayat 31 sampai 35 telah melahirkan sebuah kontroversi atau perdebatan yang panjang dalam sejarah gereja. Siapakah yang dimaksudkan saudara-saudara Yesus ini, dan apakah konsekuensinya bagi ajaran iman Kristiani? Pada sore hari ini, kita secara khusus melihat hubungan dari kontroversi ini dengan gereja atau keluarga Kristiani. Mari kita dalami tema ini dengan materi kita, yaitu Pastor Anar. Sebelumnya, saya akan membacakan mengenai kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Pastor Anar adalah putra kelahiran Dona Inde Flores. Nama lengkap Apolinaris dari Bani. Biasa dipanggil Pastor Anar SMM. Beliau menamatkan pendidikan sekolah dasar di sekolah SD Katolik Dona Inde Flores, SMP Seminari Mataloko Flores, SMA Seminari Mataloko Flores. Kemudian menjalani tahun masa novisiat SMM di Ruteng Flores. Setelah itu dia menjalankan kuliah filsafat dan teologi di STT Widya Sasana Malang. Setelah menjalani kuliah S1, beliau menjalankan tahun pastoral di paroki Santo Stefanus, Cilacap, Jawa Tengah. Program magister di STT Widya Sasana Malang, dan praktek diakonatnya di pengajar dan pembina di Seminari Menengah Labuan Bajo. Kemudian pada tahun 2014 ditabiskan menjadi imam. Setelah menjadi imam, beliau bertugas 4 tahun sebagai formator di novisiat SMM Ruteng.
kemudian 2 tahun sebagai tim administrasi di Provisialat SMM Bandung, dan koordinator PMRSH di Regio Jawa Barat. Sekarang beliau menjalankan studi kitab suci di Birbicum Roma. Demikian kurikulum vitae dari pemateri kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada pemateri kita, Pastor Anar SMM. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore untuk Romanton yang sudah dari tadi menunggu, menemani dari awal sejak buka ini. Para konfrater semuanya, ada juga saya lihat, saya baru bisa melihat layar ini kecil. Ada juga Suster Dewi, selamat sore. Kemudian keluarga besar apa ini Maria Ratu Segala Hati di Indonesia. Saya tidak tahu banyak di mana-mana ini, hanya cuma bisa tahu beberapa dari Bandung. Iya, pertanyaan pertama untuk kemudian saya nggak tahu saya tidak tahu ini dikasih waktu berapa menit untuk presentasi. Maaf, waktunya maksimal 1 jam Untuk presentasi. untuk presentasi. Oke. Iya, Bapak Ibu, para konfrater, saya bukan sengaja, waktu itu tahun lalu, Romo Hiro itu menghubungi saya untuk kemudian meminta untuk sharing spiritualitas. Itu kan, tapi ada kata studi spiritualitas. Maka kata studi ini yang kemudian saya tangkap. Nah, saya berpikir waktu itu kalau saya baca lagi spiritualitas, membolak-balik lagi dengan situasi saya, yang kemudian pada ya boleh dikatakan sibuk, lalu kemudian saya berpikir ya lebih baik berangkat memulai dari mana saya berdiri sekarang. Persis waktu itu waktu Romo Hiro minta, itu saya lagi mengerjakan teks ini dari tahun yang lalu kalau seingat saya. Jadi persis di saat itu dia pada waktu minta, nah saya lagi memproses latihan eksegese teks ini. Nah, ini pilihan saya sendiri. Lalu kemudian kalau di Biblikum biasanya itu kalau paper, semua paper itu mesti ada diskusi seperti tesis skripsi. Jadi karena untuk sekalian mempraktikkan metode eksegese. Maka selama proses itu kemudian, nah saya tergerak untuk lebih baik saya mempresentasikan teks ini. Itu latar belakangnya. Jadi saya tidak mencari-cari atau memikirkan tema apa begitu, tapi pas waktu titik Romo Hiro minta permintaan untuk beri itu, dan persis dari situ saya sementara berproses dengan yang ini, saya memulai berangkat dari ini. Lalu kemudian saya memikirkan, oh apa relevansinya untuk spiritualitas? Nah, dimensi yang paling kuat seperti di dalam lembaran itu, kartu itu saya tulis. Jadi ini apa namanya, judul ini cuma sepotong tapi sebenarnya ada catatan kecil relevansi untuk bagaimana kita merenungkan dimensi komuniter dalam ya keluarga besar atau keluarga Montfortan. Jadi itu latar belakangnya. Lalu kemudian saya membaca konstitusi nomor 19, saya minta frater dari novisiat ya Roma dari novisiat untuk fotoin saya karena konstitusi Indonesia lebih cepat untuk dibaca. Jadi saya membaca konstitusi 19 sampai 31 bagian dari komunitas serikat. Jadi itu, jadi relevansi yang sangat kuat yang mau kita, jadi makanya nanti presentasi ini tidak akan langsung melulu dari awal sampai akhir saya memaparkan teks ini. Setiap bagian pasti saya langsung akan segera menemukan apa relevansinya untuk komunitasnya, dimensi komunitas Montfortannya. Jadi teks ini tidak melulu dari awal saya akan mempresentasikan semuanya, tapi akan segera untuk menemukan relevansinya. Jadi begitu, jadi dialog, lebih pada dialog antara teks ini dengan dimensi komunitarnya Montfortan. Jadi itu. Baik, saya tidak mau memperpanjang waktu. Sekarang saya berusaha untuk
mulai mempresentasikan, mudah-mudahan tidak kecepatan. Ini saya tidak tahu, tidak jalan PowerPoint-nya ini. Jadi ini konteksnya. Jadi ketika kita lihat teks, langsung segera akan menemukan apa relevansinya. Jadi tidak akan memaparkan keseluruhan teks, tapi langsung jadi teks ya, bagian yang sangat kuat itu adalah apa relevansinya. Maka dikatakan ibu dan saudara-saudara Yesus. Saya merangkumnya kata keluarga. Ada keluarga dalam konteks yang sangat besar, keluarga Kristiani. Ada juga di dalam keluarga Kristiani, di dalam keluarga Kristiani itu ada monpor. Jadi itu yang mau kita lihat, dialog antara teks ini dengan apa relevansinya itu. Sekarang kita lihat teks ini. Saya minta Frater Verdi baca yang versi Indonesianya. Saya bisa, sorry, muka saya tidak kelihatan ya. Oke. Saya minta moderator untuk membacakan bagian teks Indonesianya. Lalulah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dia adalah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan." Oke, terima kasih, Frater Verdi. Langkah pertama biasa, kayaknya dulu pernah saya mengajar kitab suci di novisiat, biasanya sama persis. Langkah eksegese itu tidak berubah. Ketika kita baca teks ini, kita mengamati teks ini. Kemungkinan apa yang bisa kita lihat, bisa kita komentari. Yang paling penting adalah kita memunculkan pertanyaan apa dari teks ini. Jadi ada gejala-gejala apa yang kita lihat. Nah, makanya apa namanya, eksegese itu mulai kembali ke teks aslinya. Nah, kalau saya menunjukkan begini, ini semua dua warna, tanpa pengamatan. Jadi baca begitu aja, semuanya dibaca, lalu kemudian mulai kita melihat apa kemudian yang menjadi titik perhatian kita, ada sesuatu yang bisa kita duga dari teks ini. Nah, teks yang berikutnya ini menjadi hasil dari pengamatan. Jadi saya tidak matannya. Jadi kita melihat teks ini secara keseluruhan lalu melihat apa pengamatan-pengamatan kita. Nah, saya tidak mau mengajak, biasanya kalau para frater saya ajak melihat ini. Oke. Jadi ini beberapa pengamatan yang kita lihat. Jadi saya tidak mau menghabiskan waktu, saya menemukan ini pengamatan-pengamatan ini. Ya supaya kita menemukan sebenarnya nggak hanya ada kontroversi, tapi sebenarnya bukan titik kontroversinya, tapi kita menemukan apa dari teks itu. Nah, saya melihat kalau kemudian ini saya menandai ada kata ibu dan saudara-saudari Yesus itu muncul hampir setiap semua ayat itu muncul teks itu. Itu pengamatan paling menonjol. Jadi kalau kita baca itu semua ibu dan saudara-saudara Yesus itu muncul di semua ayat. Maka kemudian kalau dikenakan pada keluarga Yesus, maka terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah ketika bukan ada banyak versi, tapi ada satu kata zeteo yang diterjemahkan mereka datang untuk menangkap Yesus. Jadi keluarganya datang itu untuk kata yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga salah satu adalah mereka datang untuk menangkap. Kata zeteo itu diterjemahkan akhirnya juga untuk menangkap. Jadi punya kesan yang sangat negatif dalam kisah ini. Kata itu. Oke, itu kata yang pertama.
yang menimbulkan kontroversi, yang memicu Markus itu menimbulkan kata itu menunjukkan ini ada kontroversi. Sudah mulai dengan kata. Jadi pilihan kata Markus itu menggambarkan kisah itu juga. Yang berikutnya, ada kata juga yang penting. Jadi ada beberapa kata kontroversi yang orang bilang bahasa apa ya, bahasa filsafat mungkin Romo. Jadi contrario interminis begitu. Jadi ada semacam konteks yang kata ini digunakan konteks lebih besar, artinya positif, tapi ketika dimasuk ke dalam situasi khusus menjadi negatif. Nah, misalnya kata apa apestelein. Apestelein itu kata apostolos. Jadi itu kata yang paling lazim di dalam kitab suci, itu menggambarkan Yesus itu mengutus. Tapi kemudian Markus menggunakan kata itu untuk menggambarkan keluarga mengutus seseorang untuk memberitahu Yesus, untuk memanggilnya kembali. Jadi kata ini juga menimbulkan kontroversi di dalam kisah ini. Apostolos itu kata-kata magic ya untuk Yesus. Jadi Yesus sering mengutus ini bahkan para murid disebut apostolos. Tapi kata ini dipakai Markus untuk menunjukkan ini ada kontroversi. Demikian pun kata kaluntes. Kata kaluntes itu dalam gambar kata kaluntes artinya memanggil. Jadi dia mengutus untuk memanggil Yesus. Ini kata-kata magic dalam bahasanya, kata-kata yang punya nuansa yang sangat positif untuk menggambarkan ini misi Yesus. Tapi itu dipakai Markus untuk menunjukkan ini kata-kata yang kontroversi untuk menambahkan kisah ini menunjukkan memang ada konflik. Dari permainan kata saja itu sudah menunjukkan pilihan-pilihan kata yang dipakai Markus itu menunjukkan ada kontroversi dalam teks ini. Jadi ada 3 kata penting. Nanti ada juga satu kata yang kemudian akan saya tunjukkan. Ada kata zeteo tadi, mencari. Ada kata apostelein. Apostoleo bahas kata kerjanya itu artinya itu mengutus. Itu melekat pada pada para rasul. Tapi Markus menggunakannya menjadi nada negatif. Ada kata kaleo, Yesus itu memanggil. Ya, ini saya tunjukkan ini. Ini teks ini bisa dibaca. Lihat ini. Saya tunjukkan coba Markus 1:20. Kaleo itu punya arti positif. Yesus itu memanggil para murid. Ada Markus juga. Yesus itu mengutus para murid. Jadi ini kata dalam bahasa Yunani itu sangat positif untuk menggambarkan misi Yesus dalam hubungan dengan para rasul. Tapi kata ini dirancukan oleh Markus. Untuk apa? Untuk tujuan mau menunjukkan ada konflik dalam teks ini. Antara Yesus memberikan gambaran antara Yesus dengan keluarganya. Dan ini penting. Tapi yang saya mau tunjukkan pertanyaan kita kembali. Kalau tadi dalam dinamika kata, sekarang kita mau lihat apa motif keluarganya itu datang. Kalau tadi sudah menunjukkan ada namanya kritik teks, itu artinya menunjukkan ada sesuatu yang konflik di dalam terminologi yang dipakai. Sekarang kita mau lihat, adakah alasan kemungkinan lain yang menunjukkan memang ada konflik dalam teks ini. Kita mau melihat narasinya dengan teks sebelumnya. Saya tunjukkan. Ini ada hubungannya dengan teks Markus sebelumnya dari teks ini. Kita lihat. Ini pakai struktur. Jadi teks ini itu satu, teks ini tidak melekat berdiri sendiri, tapi dia dalam satu kesatuan dengan teks yang sebelumnya. Kita lihat ya, saya tunjukkan ini, saya baca, saya tunjukkan ini, ini semua istilah-istilah teknis dalam eksegese. Tapi saya mau tunjukkan langsung apa motifnya keluarga datang. Saya coba baca di ayat 3:21. Jadi teks ini kita lihat ini teks ini dalam satu kesatuan. Ada bahasanya dalam eksegese itu kalau kita temukan ada namanya struktur sandwich. Kalau sandwich itu kalau dalam penyajian narasi itu biasanya seperti kalau kita nonton sinetron Bapak Ibu. Ada adegan yang kemudian dimasukkan tapi dipotong oleh adegan yang lain
Nanti kemudian adegan ini kembali. Itu namanya struktur sandwich. Dan itu dipakai oleh Markus. Kita lihat ya, di antara 30 ayat 3:20 sampai 31 itu gambarannya menyatu dengan ayat 3:31. Saya baca saja. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun. Itu sama dengan ayat 31. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Lalu sebab kata mereka ini penting. Ini penting. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Jadi lihat, ini namanya cara penyajiannya seorang narator yang baik itu dia semacam sinetron itu. Jadi ada para konfrater yang suka sinetron itu baca teks ini itu tidak asing. Karena dia cara penyajiannya begitu. Jadi teks ini tidak berdiri sendiri 3:31 sampai 35. Tapi dia ada connect-nya, adegan pertamanya sudah ada. Ini adegan 2 dan intinya. Tapi ada adegan pengantarnya. Nah, itu di ayat 33, 20 dan 31. Jadi alasan kenapa mereka datang di ayat 31, jawabannya ada di 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Kata mengambil ini itu dalam bahasa terjemahan Inggrisnya itu sage. Jadi kalau sage, saya tidak tahu itu bahasa terjemahan Indonesia apa punya beberapa. Tapi saya kalau ketik itu Indonesia langsung menangkap. Artinya menangkap Yesus. Tapi sebenarnya bisa mengambil dia kembali. Tapi alasan utamanya karena mereka menganggap Yesus tidak waras lagi. Jadi kita tahu kemudian apa alasan kemudian mereka bertemu Yesus. Sekarang catatannya. Jadi sudah tahu ketemu ada konflik itu. Konflik itu adanya keluarganya itu mau memanggil dia kembali karena anggapan Yesus itu tidak waras lagi. Yesus itu gila. Kata ini pakai. Maka tapi yang paling penting juga ini yang saya mau katakan, di antara adegan itu ada 3:22 sampai 30 kisah tentang Yesus dituduh melakukan mujizat itu karena kuasa Beelzebul, penghulu setan. Itu disandwich ya. Jadi di antara satu kisah ini di awal di ada bingkai, mereka bingkainya, di tengah itu ada satu kisah lain yang sama. Ahli-ahli Taurat itu menolak Yesus karena menganggap Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi caranya Markus menunjukkan kontroversi itu sekaligus dua kisah. Orang-orang yang mau mencoba menghalangi dia bermisi itu bukan cuma satu kisah, bukan cuma dari sisi keluarga. Ada kisah lain yang ditambahkan oleh Markus untuk menunjukkan, untuk mempertegas. Ini ada konflik kepentingan. Nah, sekarang Indonesia ini kan lagi konflik kepentingan. Nah, di sini teks ini ada konflik kepentingan. Kalau dari kepentingan keluarga, ialah mereka menganggap dia tidak waras. Kepentingannya ahli Taurat ini mengganggu kuasa-kuasa yang ada di bait Allah. Nah, ini kemapanan di bait Allah. Nah, ini menarik. Di sini letak di situasi awal ini langsung ditunjukkan oleh Markus situasi ketegangan itu. Jadi kita akan melihat dari ini konteksnya. Ada dua realitas yang berbeda. Satunya keluarga yang menganggap Yesus tidak waras lagi. Konteks yang lain, kalau dalam konteks kisah yang diapi di kisah ini, itu ahli-ahli Taurat itu menolak Yesus karena mereka menganggap kuasa Yesus itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari Beelzebul. Sedangkan di konteks yang lain, berbeda, realitas yang lain yang ditunjukkan Markus sangat berbeda. Orang banyak berkerumun. Ada gambaran, bahkan di ayat 20 itu dikatakan makan pun Yesus dengan murid-muridnya tidak sempat. Lalu kemudian untuk apa pertanyaannya? Untuk melakukan kehendak Bapa di ayat 35. Jadi ada dua realitas yang berbeda. Dan ini dibenturkan. Jadi di satu sisi ada keluarga,
ada ahli Taurat, di sisi lain ada realitas Yesus, ada misinya, ada kesibukannya, ada reaksi orang banyak. Jadi ada dua reaksi, ada dua situasi yang saling bertegangan. Nah, ada satu lagi kosakata yang perlu kemudian ini punya nilai teologis. Kami sebagai seorang yang belajar ekseget, kami tidak akan maju terlalu jauh ke dalam teologi. Kami hanya menyebut kayaknya ini memberi ada nilai teologis di dalam kata ini. Kalau tadi pasti ada. Sekarang ada satu kata ini. Orang banyak itu ada di ayat 20 masuk ke rumah. Masuk ke rumah artinya mereka ada di dalam. Di ayat 31 orang keluarga itu digambarkan mereka berdiri di luar. Jadi ada nilai teologisnya di situ nanti. Saya buru-buru untuk menunjukkan ini supaya karena kita tidak punya banyak. Jadi bayangkan dalam gambaran kata yang digunakan Markus itu akan memberikan nilai teologis. Ada konteksnya di ayat 21 mereka masuk ke rumah, lalu Yesus katakan di sini nanti inilah di sini ibuku. Ada konteks di mana Yesus itu keluarga, ibu dan saudara-saudara Yesus itu berdiri di luar. Itu punya nuansa apa? Ini penting permainan kata yang seperti ini. Tapi oke, saya hanya menyentuh yang detail-detailnya begitu. Nanti akan berpikir lebih jauh apa nilai teologisnya dan seterusnya. Nah, orang banyak itu kagum akan pengajaran dan mujizat Yesus. Saya cuma beri komentar begini, keluarga seharusnya berada di dalam. Nah, ini kata ini. Kalau tadi mereka cuma berdiri di luar itu punya nilai teologis. Harusnya mereka ada di dalam untuk memberikan support penuh. Tapi realitasnya mereka ada di luar. Ini pertanyaannya, ini kenyataannya. Jadi kata itu bisa menunjukkan, mereka bertentangan dalam tanda kutip itu mereka bertentangan. Pasti seorang Pater Fidel pasti sudah punya pertanyaan. Tidak mungkin Maria itu ada di bagian di luar. Karena itu pasti Markus itu pasti nanti silakan seorang Mariolog berpikir berteologi lebih jauh. Saya hanya memunculkan ini fenomena ini supaya para teolog itu berpikir, apa maksudnya ini? Jadi ini penting untuk memasukkan Mariologi yang lebih kuat, mungkin akan mengatakan secara nilainya lebih tegas lagi. Mariologi apa yang mau dimasukkan di dalam teks ini? Ya, oke. Nah, ini penting juga duduk dan mengelilingi Yesus di ayat 32. Ya, bait Allah itu bukan lagi soal fisik. Bait Allah itu suasana. Orang mengelilingi Yesus. Oke, realitas sekarang relevansinya di bagian pertama. Saya segera langsung lihat ke relevansi. Pertama, saya coba dibaca Frater Verdi, baca konstitusi nomor Sebuah komunitas yang tertib. Oke. Kelihatan semua. Oke. Sebuah komunitas yang tertib di konstitusi nomor 22. Sebuah pasukan yang siap bertempur dan rapi teratur. Itu dalam doa menggelora dikutip dari konstitusi itu mengutip dari memberi pendasar pada doa menggelora nomor 29. Jadi sebuah komunitas yang sebuah pasukan, jadi kata-kata militer itu dipakai ini diambil dari doa menggelora, artinya Montfort menggunakan kata ini. Kita bayangkan di dalam konteks Markus betapa rapuhnya pasukan itu. Keluarga yang harusnya berada di dalam menyupport Yesus itu menjadi dalam tanda kutip pengganggu. Jadi kalau kita merenungkan konstitusi ini, bagaimana realitas kita di dalam komunitas? Seharusnya idealnya seperti ini, tapi kemudian kita tidak menjadi pasukan ya, kadangkala ya dalam realitas pastoral ya, dalam hidup berkomunitas menunjukkan sebuah misi ya, kadangkala ya sebagai pasukan maju.
Tapi konfrater tertentu dimajukan lebih awal, lalu kita tembak dari belakang, kita bunuh dari belakang. Kadang-kadang ada realitas-realitas itu. Itu seperti Yesus dalam konteks itu. Kadang-kala konfrater hanya dijadikan sebagai umpan peluru. Ya, sebagai umpan peluru. Setelah dia maju, dihempas. Jadi itu konteks-konteks itu ya, dan itu dialami oleh Yesus. Jadi musuh itu bukan datang dari luar. Ya, orang pengganggu-pengganggu itu bukan datang dari luar, tapi datangnya itu dari dalam. Itu tantangan terbesar dalam misi, dalam perutusan. Jadi maka pasukan itu mesti dirapikan terus. Berbagai metode itu untuk menertibkan, untuk merapikan. Supaya ketika bertempur, itu satu pasukan utuh. Suatu komunitas yang tertib. Kata ini penting nih. Ini bagus ini. Romo Us itu kalau mengajar untuk para novis ini kata ini harus ditegaskan secara kuat. Komunitas yang tertib. Kalau di apa namanya itu, di aspiran bolehlah. Ya, Romo Borgias. Boleh nggak terlalu tertib-tertib. Tapi kalau sudah masuk di novisiat, apalagi skolastik. Itu sudah harus. Jadi ini, jadi kita merenungkan konstitusi nomor 22 ini, ada satu konstitusi juga. Sorry, ini Frater Ferdi bisa kebaca nggak? Oke, jadi ini konteks. Kalau Yesus dianggap gila, tidak waras, Montfort juga dijuluki, dianggap gila. Jadi kata ini tidak hanya dipakai oleh Yesus, tapi Montfort juga dianggap gila. Kita lihat sejarahnya Santo Montfort. Orang-orang terdekat dia, bahkan teman-temannya, lalu para imam itu menganggap dia gila. Jadi fenomena ini fenomena yang, jadi kalau sudah melakukan misi, orang yang sungguh-sungguh menjalankan misi, pasti akan, wah ini gila ini orang. Dan itu biasanya dari yang di dalam. Wah ini gila ini. Jadi hati-hati kalau yang sudah misi terlalu menggebu-gebu itu bahaya itu. Tapi panggilan kita itu adalah misi mesti dilakukan secara kreatif, sistematis, karena tertib kata yang tadi itu, dan berkobar-kobar. Bayangkan Yesus katakan tadi itu apa? Ya, makan pun mereka tidak sempat. Jadi kalau para skolastik itu yang cuma makan dan tidur, kerja sedikit. Nah, ini lihat itu, Yesus itu makan pun, ya, makan pun tidak sempat. Nah, itu kata itu penting itu. Jadi tantangan ini yang penting yang mau saya tunjukkan dalam hidup komunitas. Tantangan, Saka, jadi ada Romo Saka, saya pakai singkatan, suportif. Jadi konfrater kadang-kadang harus menjadi support utama dalam misi. Maka sistem itu jadi kita digerakkan oleh Roh untuk mengatur sistem yang baik, apresiatif. Jadi menganggap diri tidak ada yang lebih hebat. Konfrater melakukan kelebihan itu semata-mata melakukan misi, jadi bukan untuk menunjukkan dia lebih hebat. Kalau dia punya karisma, tapi jangan juga menganggap yang lain di belakang itu tidak penting, ini bahaya nih, ya. Jadi itu lihat Yesus tuh orientasinya cuma melakukan kehendak Allah. Ya. Maka lalu kontemplatif ini penting. Dimensi ini penting. Duduk mengelilingi Yesus. Doa dan meditasi. Aktif. Aktif itu artinya sampai lupa makan, berkobar-kobar. Ya. Jadi para brother kalau studi sungguh-sungguh. Jangan studi 50%, yang lainnya 50%. Studi mesti ditempatkan 80% misalnya, atau 70%. Kalau di novisiat, studinya, kalau doanya 80%. Ya, studi yang lain. Jadi melakukan dengan berkobar-kobar. Nah, para suster dewe juga sama. Saya lihat dari komunitas para dewe. Oke, saya hanya cuma membuat relevansi ini. Sekarang kita lihat bagian kedua, komplikasi. Saya masih punya waktu 12 menit. Cukuplah. Sekarang lihat komplikasi, sorry. Mbak Yeyan, ini masih lancar slide-nya? Lancar, Romo. Oke. Komplikasi itu titiknya siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudara.
Ini tingkatnya. Pertanyaan Yesus ini seperti kita lihat di aliran air itu, ada derasnya, ada arus yang berputar ini. Teman saya yang di mana itu, Pater Truman itu tahu bagaimana, karena dia melewati sungai-sungai, jadi dia tahu bagaimana arus yang ini. Jadi ada arus itu. Jadi ini penting ini. Jadi ada titik komplikasinya, ada titik yang membingungkan, ada titik yang membuat kita mesti bertanya. Nah, ada dua ketegangan yang sudah saya tunjukkan tadi. Saya tidak mau mengulang kata ini. Ada anggapan Yesus tidak waras, mereka mau memanggil dia balik, kembali. Ada realitas, makan pun Yesus tidak sempat, perutusan. Maka dia terus menerus. Itu dua ketegangan. Maka di FS ini tuh muncul pertanyaan Yesus supaya memberi solusi. Apa sikap Yesus? Ini penting. Jadi kalau saya membuat dua kotak itu, lalu di tengahnya itu ada versus, itu artinya ada kontradiksi. Nah, komplikasinya pertanyaan itu ditaruhkan di situ. Supaya apa? Supaya ada solusi apa? Apa sikap Yesusnya? Itu pentingnya. Maka pertanyaan ini berdasarkan pertanyaan retoris. Jadi keluarga tidak perlu jawab, orang-orang di hadapannya juga tidak perlu jawab. Jadi ada tafsiran lain yang mengatakan retoris karena ada kata siapa itu dalam bahasa Yunani itu diulang dua kali. Kata tanya siapa itu tafsiran yang lain. Tapi yang paling penting itu pertanyaan. Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban dari audiens. Hanya cuma mau Saya cuma menggarisbawahi apa yang mau dikatakan. Jadi pertanyaan itu mengindikasikan juga jawaban apa yang mau dikatakan Yesus. Jadi ini penting. Oke, mudah-mudahan masih lancar ya. Nah, ini maksud dari pertanyaan. Ada penekanannya, ada klimaks, ada konflik kepentingan yang sudah saya katakan tadi. Ada dua ketegangan, dan pertanyaan ini tuh memperjelas ketegangan itu. Jadi ada dua realitas ketegangan. Jadi ini klimaksnya. Yesus mau menegaskan lagi. Mau mempertegas, ini loh masalahnya. Jadi siapa kayak ibuku? Tapi juga ada nilainya pembalikan. Jadi ada nilai, oh Yesus mau memaksudkan apa nih? Mungkin ada arti lain. Jadi sekalian menimbulkan pertanyaan, spekulasi dari para pendengarnya. Ini kayaknya ada punya jawaban lain dari teks ini. Makanya di dalam, oke, saya sebelum masuk ke bagian ketiga, karena ini cuma pertanyaan dengan artinya, sekarang kita lihat relevansinya. Konstitusi nomor 28, jadi suatu komunitas yang berdasar pada ketaatan. Kalau tadi militer pada ketaatan. Tapi pertanyaan lebih lanjutnya, apa inti dari ketaatan itu? Tadi kalau gambar konstitusinya itu seperti pasukan, tertib. Jadi kalau pasukan itu ada nilai ketaatannya. Tapi kemudian di dalam Konstitusi 28 dikatakan suatu komunitas yang berdasar pada ketaatan. Tapi kita harus punya pertanyaan, ketaatan yang seperti apa? Nah, itu digambarkan dengan sangat bagus di kalimat-kalimat berikutnya itu. Para anggotanya tunduk dalam iman. Ini penting, bukan hanya tunduk. Bukan hanya kata tunduk. Ini saya ambil dari konstitusi ya, jadi coba mengeksegese konstitusi itu. Jadi tunduk dalam iman. Lalu kemudian ada kata bekerja sama dengan tugas-tugas serta prakarsa komunitas. Juga diberi keterangan lebih lanjut ketaatan seperti apa? Ketaatan yang aktif dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita bertanya di kalimat awal di atas di Konstitusi 28 berdasarkan ketaatan, pertanyaan lebih lanjut adalah ketaatan seperti apa? Jawabannya yang ada di bawah di kalimat terakhir, ketaatan yang aktif dan bertanggung jawab. Jadi ini dialog penting. Saya menangkap konstitusi ini ketaatan, tapi ketaatan yang dialogis. Jadi kalau Pastor Anton bertanya, memanggil, ada sharing, makanya ya memang butuh ada dialog terus-menerus. Karena ini penting supaya jadi bukan yang arti pasukan yang tertib, pasukan yang dalam arti yang sangat ketat seperti militer,
Tapi pasukan yang dalam arti masih punya nuansa spirit ini. Ada ketaatan yang aktif. Ada dialogis. Ada dialog di dalamnya ya. Oke. Jadi itu relevansi yang berikut. Jadi saya tidak mau masuk terlalu banyak. Saya menunjukkan nilai-nilai ini. Sekarang kita masuk di bagian terakhir dari teks ini, yaitu solusi. Jadi kalau tadi ketegangan sudah ditunjukkan, ada pertanyaan tegang, siapa ke ibuku? Sekarang ada solusi. Yesus punya sikap. Itu mau menunjukkan apa sikap Yesus selanjutnya. Nah, di ayat itu, sebelum kita lihat sikap Yesus, Markus itu bagus sekali menggambarkan situasi banyak orang ini. Orang banyak duduk dan mengelilingi Yesus. Dan itu diulang. Diambil dari ayat 32 dan 34 diulang. Jadi hanya cuma 4 atau 5 ayat teks itu, tapi kata ini diulang. Orang banyak duduk dan mengelilingi Yesus. Jadi kalau mau menjawab relevansi tadi ketaatan yang seperti apa? Ya kita butuh banyak waktu untuk duduk dan mengelilingi. Maka ini karakter dasar komunitas. Jadi apapun segala macam sikap yang kita berikan, yang kita keluarkan, keputusan yang apapun yang kita berikan, punya spirit ini. Duduk dan mengelilingi Yesus. Ini ada foto-foto, saya gambar, ini ada di komunitas, di novisiatnya kami, Bapak Ibu. Ini ada Pastor Edi di sana, sebagai magister, ada Pastor Kosmas, ya. Yang lainnya itu mantan Dewan, Jenderal Lama, dan seterusnya itu, para konfrater semua tahu, tapi saya mau menunjukkan ini. Hal yang keduanya, kalau duduk bersama, sekarang pandangan Yesus. Ini penting. Pandangan Yesus itu menjangkau semua. Dan itu digambarkan Markus. Dalam bahasa Yunani itu adalah periblexamenos. Periblexamenos. Itu artinya look around. Jadi bukan hanya melihat. Tapi katakan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, look around. Jadi melihat semua, menjangkau semua. Dari komunitas itu, kita memperkuat barisan di dalam itu dengan menjangkau semua. Jadi kadangkala ada kepentingan, ada kebutuhan konfrater kita yang sekecil apapun itu mesti peka karena dia menjangkau semua. Sekecil apapun, dijangkau. Jadi kadangkala ya fenomena-fenomena para religius misalnya, kita kadangkala lebih banyak melihat menjangkaunya, bukan menjangkau di dalam tapi melampaui keluar. Jadi lebih banyak melihat keluar dulu, membawa masukan dari luar, baru kemudian melihat yang di dalam. Nah, itu bahaya. Ya. Jadi lihat pandangan Yesus, dia tidak fokus yang di luar. Dia fokus pandangan menjangkau orang-orang di sekelilingnya. Itu artinya dimensi komunitasnya kuat dengan spirit yang menjangkau semua. Jadi kalau ada konfrater yang sakit, sekecil apapun, ada kebutuhan apa, itu Yesus itu peka dengan hal-hal semacam itu. Jadi kata pandangan Yesus ini, look around ini, lihat semua ini punya dimensi komunitas yang untuk semua kita terlibat melihat itu. Jadi itu namanya dinamika hidup komunitas dengan spirit menjangkau, melihat dari teropong, dari atas, dari dalam, semua dimensi itu. Oke. Nah, ada dialog, ini penting. Makanya saya bandingkan dengan itu. Jadi ada orang banyak mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya. Jadi orang banyak berkata, lihat ibumu ada di luar. Tapi kemudian Yesus juga berkata, ada dialog. Entah kemudian orang banyak itu ngomongnya jelek, konfrater kita yang di dalam itu ngomongnya jelek, kita dengar. Itu Yesus mendengar. Dia juga merespon, berkata. Jadi ada nuansa dialog. Jadi kata ini mereka berkata kepadanya, Yesus juga berkata. Jadi itu dimensi komunitasnya keluar dari situ. Ya kadangkala seorang novis dengan suaranya mungkin tidak didengar, sekali-sekali didengar, mungkin itu suara Roh Kudus. Itu kami dulu tuh di Suster Mary yang sekarang ini provinsial suster apa itu, ya dia bilang ya mungkin suara orang yang tidak pernah didengar, yang lemah,
Kalau kita dengar sekali, mungkin itu suara Roh Kudus. Nah, ini penting nih ya. Jadi pemakluman, ini yang paling penting. Inilah ibuku dan inilah saudara-saudara. Ini pemakluman, ya. Berdasarkan apa? Jadi berdasarkan ini yang mau kita lihat. Inilah saudara-saudaraku. Ada struktur, jadi ada substansi yang berubah di dalam. Formatnya sama, ibu dan saudara-saudariku. Jadi pertanyaan tadi itu mengubah substansinya. Formulanya tetap sama, ibu dan saudara-saudaraku. Kata ibu dan saudara-saudaraku tidak berubah di ayat 34. Tapi substansinya itu berubah. Ini saya mau tunjukkan substansi yang berubah. Ini, lihat. Ada karisma yang sama. Ada panggilan yang sama. Ada animasi Roh Kudus. Ada ikatan spiritual. Ada keluarga teologis. Jadi formulanya ibu, kalau kita lihat di ayat 34, ibu dan saudara-saudara pada kata ini. Tapi ibu dan formula kata ibu dan saudaraku tidak diganti. Itu artinya substansi dia berubah, nah, diisi oleh ini, dimensi-dimensi ini di dalam hidup komunitas. Maka itu yang 34. Sekarang 35, kadang tinggal 4 menit lagi, perubahan formula. Kalau di 34 Yesus itu menjawab konteks. Jadi siapakah ibuku? 34 dia Yesus katakan ini. Tapi di 35 dia beda. Dia tidak ngomong lagi ini, tapi dia pakai formula lain. Ada perubahan, ya. Ini saya tunjukkan bahasa Yunaninya, saya terjemahkannya dengan versi yang literal. Indonesianya itu dalam Inggrisnya whoever. Barang siapa untuk saya kayaknya kurang terlalu memberi jawaban yang tegas. Kalau saya pakai kata siapa saja, coba di ayat 35 itu dibaca begini. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah ibuku, dialah dialah saudara-saudaraku, saudariku, dan dialah ibuku. Benar ya, Pak Frater Ferdi? Saya tidak lihat ayatnya itu lagi. Coba dibaca. Kalau terjemahan baru, siapa saja Ya. yang melakukan kehendak Allah. Kata siapa saja itu yang paling penting. Bukan barang siapa. Siapa saja. Kata ini jadi semacam siapa saja. Jadi dia tidak lagi ngomong merujuk ke ini konteksnya. Jadi berubah konteks. Dia ngomong untuk pesan penegasan apostolik untuk siapa saja. Termaksud ini mariologinya. Silakan Pastor Fedi, Pastor Fidelis merenungkan lebih lanjut mariologinya. Jadi kalau siapa saja yang ada di luar ibu dan saudara-saudara Yesus itu bisa masuk, berlaku dengan kriteria yang Yesus katakan melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau tadi ada konflik, sekarang ketika ada penegasan apostolik, yang di luar bisa menjadi masuk. Karena kata poise itu dalam bahasa Yunani, kalau dalam analisis strukturnya itu artinya subjunktif. Subjunktif itu kalau kita mendengar, itu biasanya ajakan isinya. Siapa saja yang melakukan. Jadi ketika kemudian tadi ada ketegangan, solusinya itu bagus sekali, sangat sejuk. Jadi apalagi dengan kriteria satu saja, melakukan kehendak Allah. Kalau Maria di luar, dengan tadi, ketika kemudian Yesus mengajukan syarat ini, Maria otomatis masuk. Nah, silakan Romo Fidelis merenungkan mariologi ini. Ya, jadi Markus ini bagus sekali. Dia mengambil Maria itu di akhir. Mariologinya menjadi sangat kuatnya di situ. Dengan formula ini, kalimat ini, poise, kalau ini poise ini, kata ini, subjunktif itu artinya ajakan, undangan. Jadi bukan hanya cuma, kalau yang di depan ini tidak perlu undangan, karena sudah ditegaskan konteksnya di ayat 34, ini saudaraku. Mereka tidak perlu diundang. Tapi kemudian sabda Yesus itu berubah. Dia menjadi pesannya apostolik, penegasan untuk semua siapa saja. Wah, Maria langsung otomatis masuk. Karena Maria dengan mulutnya mengatakan itu. Wah, ini mariologinya luar biasa. Jadi terbuka untuk semua orang. Menjadi bagian dari gereja dan seterusnya. Perubahan form. Jadi oke lah, ini kayaknya tinggal sudah pas sejam.
Jadi melakukan kehendak Allah. Ini kontroversi misi kehendak Allah. Ya, saya tidak punya relevansi. Silakan, ini saya sudah dalam apa tadi saya sudah menyentuh nilai-nilai komunitas. Jadi kalau kita, sorry, yang paling penting ini para konfrater, melakukan kehendak Allah. Corak hidup kita itu adalah sebuah perwujudan kehendak Allah. Jadi kalau naik ini para skolastik, kalau naik ini nih sebagai bukti kesaksian kita melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Jadi kalau mendayung sepeda, ya oke lah, mudah-mudahan hari untuk mendayung sepeda ini diperpanjang, karena itu bentuk kesaksian melakukan kehendak Allah. Jadi ditambah, kalau cuma seminggu sekali harus ditambah, karena ini bentuk kesaksian. Kalau kita naik mobil ini, bis ini kayaknya aduh, bentuk kesaksian apa tidak, tapi kalau naik sepeda ini bentuk melakukan kehendak, aduh, kesaksian itu kuat. Jadi mengambil resiko, ada nilai resikonya bagi Allah. Jadi lakukanlah resiko bagi Allah, ya. Jadi ini saya ambil saja dari YouTube, dari Google. If you don't not risk anything for God, we will never do anything great for Him. Saint Louis Marie de Montfort. Mawar melati, indah ditanam. Silakan dibaca. Indah lagi kembang selasi. Akhir kata kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Romana yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Sebelum kita berlanjut ke sisi berikutnya, sekarang kita sama-sama mendoakan doa Angelus. Sekarang kita memasuki, namun saya membatasi sesi tanya jawab ini hanya 30 menit karena Pastor Amar nanti akan mengikuti kuliah. Kita akan selesai jam 6.30. Saya persilakan kepada para romo, para frater, ibu saudara-saudari yang ingin mengajukan pertanyaan. Selamat bertemu lagi. Ini saya mau bertanya. Silakan, Pastor. Ada gila itu kan banyak dalam komunitas itu kan, karena berbeda tujuan, keinginan, tujuan. Padahal kan sudah ada satu kesatuan, yaitu yang mengarahkan untuk satu tujuan, yaitu visi misi. Tapi maksudnya dengan misi begitu. Ada kata juga tadi yang dari atas memandang, pandangannya itu harus menjangkau semua. Jadi kata-kata itu kata-kata magic. Jadi kalau Pastor Kosmas berdiri di atas altar, jangan cuma berdiri itu, jangkau sampai di luar. Ya, sampai lihat itu namanya itu sudah mulai dipetik sampai di luar, tembus sampai pintu gereja itu, ya. Dari itu ada 3 kata penting dalam teks tadi. Ada duduk dan mengelilingi. Ada 2 repetisi, itu diulang 2 kali, itu penting. Ada 2 poin. Pandangannya Yesus itu seorang pemimpin, pastor paroki, apapun pemimpin komunitas, jangkaunya semua. Look around bahasanya. Ya. Tapi yang sangat penting itu ada antara Yesus itu tidak jauh. Yesus itu ada di keliling, di kerumun, penting. Kata kerumun itu penting. Antoras itu adalah membaui semua. Ya, gembala itu membaui, pastor itu artinya pastor dalam bahasa Italia juga kayaknya dapat gembala, membaui semua. Saya pikir itu Pastor Kosmas. Saya boleh saya bertanya, Romo? Oke, silakan. Ini Romegi, silakan. Romo, tes ini kan bagus sekali, seringkali dibacakan pada saat misa dan ini kan bagian dari Injil. Nah, kami itu seringkali kesulitan bagaimana mengkontekstualisasikan ini bagi kehidupan umat. Jika relevansi teks ini itu untuk hidup berkeluarga,
kemudian di sini kan banyak pemirsa, mungkin ada Liga Maria, juga mungkin ada mahasiswa. Nah, bagaimana teks ini itu bisa dijadikan bahan yang bagus untuk berkhotbah gitu, Romo. Terima kasih. Karena saya cukup konsisten ya dengan yang sudah saya kan kemarin ya kemarin kan saya ngirim tema itu dengan tema yang lengkap ya. Jadi relevansi untuk dimensi komunitas dalam hidup Montfortan ya. Jadi lebih pendengarnya kayak saya melihat mayoritasnya kebanyakan Montfortan. Jadi saya cukup konsisten dengan tema saya. Itu perlu digali ya. Tapi saya pikir kosakata yang saya pakai tadi, kata-kata keywordnya tadi itu kayak itu bisa diaplikasikan untuk semua. Tinggal dianimasi saja kata itu. Tinggal dihidupkan. Menurut saya misalnya suami istri harus duduk bersama itu bukan cuma bahasa kata repetisi itu. Jadi saya selalu mengulang kata ini. Itu bukan cuma sekali dia Markus itu menulis duduk dan mengelilingi Yesus. Kalau dalam teks yang sangat singkat saja itu 5 ayat, itu diulang. Itu artinya kemahnya itu 2-3 kali lipat dari itu pesannya. Maka kalau suami istri misalnya sering kalau setahun kalau seminggu ya mesti setiap hari duduk bersama. Tidak hanya cuma suami pergi datang dan pergi dan seterusnya. Komunitas itu kan kadang-kala juga begitu. Komunitas itu kan kadang-kala mendengarkan satu suara misalnya. Itu mengacaukan. Atau mendengar up, top, down. Itu bahaya. Komunitas manapun, komunitas rohani manapun kalau kemudian tidak ada waktu duduk bersama itu bahaya. Apalagi sekarang pakai Zoom, kontak fisik segala macam. Yesus tuh tidak online, tapi itu ada nuansa spirit yang sangat dalam. Duduk dan mengelilingi, duduk dan mengelilingi. Ada berkata-kata tadi, dialog. Dan itu tidak bisa sekali repetisi itu berlaku untuk semua. Kalau orang pacaran saja sama ya, cuma datang makan, setelah itu tidak ada sharing mendalam, tidak ada dialog. Ya, setelah ada badai, hilang semua badai itu. Tadi itu bisa dianimasi. Romo ini kayaknya pertanyaan sangat pastoral ya, jadi saya harus berpikir untuk bagaimana menganimasi. Silakan berkreasi dengan kata-kosa keyword yang disodorkan tadi ya. Silakan. Begitu saja Terima jawaban kasih, saya. Romo. Saya tidak bisa menganimasi lebih jauh, tinggal ditindaklanjuti itu refleksi itu. Itu saja. Romegi, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romana dan Romo Megi. Berikutnya, tidak ada yang ingin mau mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Hei, Abang. Saya tertarik dengan buku eksegesinya. Saya tidak menanyakan itu, saya hanya menanyakan konteks saudara-saudara Yesus. Coba buktikan bahwa itu bukan saudara kandung dari Yesus. Karena itu orang menanyakan sampai sekarang, itu ada anak lain dari Bunda Maria. Di mana biblikalnya bahwa itu bukan saudara kandung Yesus. Kalau mother, yes, it's Mary, it's clear. Itu tapi di mana konteks perjanjian baru di dalam sinoptics, buktikan bahwa itu bukan saudara kandung Yesus. Dia tidak panggil saudari, tapi saudara, brothers. Ada yang mengatakan Bunda Maria itu ada anak lain dari Yesus. Coba buktikan bahwa itu tidak benar. Pernyataan di mana? Memang benar. Dalam diskusi para ekseget itu menjadi sesuatu yang menjadi diskusi. Kata Yunani yang dipakai itu ada adelphos. Adelphos itu dalam Injil, dalam Markus atau dalam kata umumnya dipakai. Adelphos itu dalam arti umumnya itu dipakai untuk merujuk kepada keluarga kandung, relasi kandung memang. Jadi adelphos, maka saya memancing dulu dengan fenomena kata ini. Adelphos itu dalam anggapan para ekseget itu menafsirkan dalam budaya Yunani itu dirujuk kepada keluarga kandung. Sehingga ada kata lain, anepsios, itu lebih menunjuk pada relasi ya, lebih umum, saudara-saudari. Tapi adelphos juga, ini Markus, dipakai juga dalam Markus 6 ayat 3. Itu sama konteksnya. Sekarang tinggal
bagaimana posisinya kemudian para penafsir Katolik itu membedakan. Saya mau tunjukkan, hanya cuma segelintir orang yang kemudian menafsirkan, para ekseget, yang menafsirkan bahwa itu anak kandung. Karena semua sepakat, misalnya gereja Katolik sepakat itu bukan. Martin Luther juga sama. Calvin juga sama. Para ekseget Calvin, Martin Luther juga menafsirkan sama. Lalu kemudian gereja Ortodoks, para penafsir ekseget, mereka menyatakan ini relasi ini. Nah, itu dialog itu. Tapi secara katanya memang kata ini adelphos ini lebih cenderung ke situ, tapi ada kontradiksi, itu yang saya katakan tadi, penggunaan kata itu bisa selalu dalam konteks. Sehingga saya tunjukkan misalnya, kenapa ketika dia ngomong di ayat 35, dia tidak ubah kata itu menjadi kata kalau seandainya itu merujuk kepada anak kandung. Di ayat 31, semua dari ayat 31 sampai ayat 35, ayat 34, itu dia pakai kata adelphoi. Tapi kemudian kalau dia mau merujuk kepada siapa ke saudara-saudariku, bayangkan fenomena ini. Misalnya para frater, lihat lagi di ayat itu, di ayat 31 sampai 34 dia hanya omong ibu dan saudara. Saudara. Tapi di ayat 35 dia tambah kata saudari. Coba dibaca, ada fenomena di kata itu. Nah, kalau kemudian artinya di ayat 35 dia bukan lagi ngomong kalau inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Kalau dia pakai kata misalnya, kalau dia mau menggambarkan saudara-saudaraku, bukan lagi ikatan biologis, Yesus harusnya mengubah kata lain yang bukan kata adelphos. Jadi kalau kata adelphos itu dia menggambarkan, Markus katakan memang kalau itu artinya ibu dan saudara-saudaraku, ketika dia melakukan penegasan apostolik siapa saja dan itu ibu dan saudara-saudara, harusnya Yesus itu mengubah kata yang lain yang tidak pakai kata arti itu. Tapi Yesus masih kata itu. Jadi itu kemungkinan bahasa pertama. Kemungkinan yang paling dasar secara struktur kalimatnya. Yang kedua, semua penafsir, semua kayak Martin Luther, Calvin, dan seterusnya, mereka menerima itu. Lalu kemudian ada tiga ini nanti sudah kembali ke tafsiran Bapak Gereja ya. Jadi kami tidak sampai ke situ, nanti itu urusannya patristik. Biasanya kita hanya bermain di wilayah-wilayah itu. Tapi kalau saya baca lebih lanjut, itu ada tiga figur utama yang menafsirkan ibu dan saudara-saudaraku. Ada tiga kemungkinan. Salvidius, saya lupa kayaknya itu satu, dia menafsirkan itu artinya, dia menafsirkan itu anak kandung Yesus, anak kandungnya Maria, kata adelphos. Kemudian Epifanius, itu dia menafsirkan yang lain. Dia mengatakan itu bukan relasi itu relasi lebih pada anak dari bukan anak kandungnya Maria, tapi anak dari suaminya, istri pertamanya Yusuf. Itu tafsiran ketiga, adelphos. Tapi yang diterima oleh gereja Katolik itu tafsiran yang ketiga oleh Hieronymus, Jerome. Yang menafsirkan itu saudara sepupu. Jadi penerjemah kita yang itu dia menafsirkan, Hieronymus itu menafsirkan itu Jerome, Hieronymus dia menafsirkan itu merujuk kepada saudara sepupu Yesus. Jadi kita mengikuti gereja Katolik, mengikuti tafsiran itu. Tapi mayoritas dari gereja-gereja lain termasuk Martin Luther, Calvin, mereka menerjemahkan sesuai dengan itu. Jadi itu soal sejarah tafsirannya yang mana diterima. Jadi itu soal mulai dengan historisnya. Begitu itu Abang Aloy, saya pikir saya bisa menjelaskan itu. Terima kasih. Saya bilang itu akan tetap menjadi kontroversi karena dari konteks sejarah juga kontroversi sampai sekarang, sampai masa depan pun. Oh iya, karena gereja kita bukan gereja Katolik saja, tapi kelompok kecil. Saya lupa nama kelompok itu yang sangat strict mempertahankan itu. Saya lupa dari gereja mana, tapi gereja yang saya sebut tadi itu mereka menerima, jadi mayoritas menerima tafsiran itu. Itu silakan nanti para teolog yang akan membentengi itu semua.
Kami makin exegete. Jadi kalau silakan para teologi dogmatik atau teologi apa, silakan mereka membentengi itu semua. Bisa bantu. Oke, oh jadi ada yang ada mari mengatakan bantu. Ya, menarik dari penjelasan Pater Anar tadi, karena hal yang kita peroleh dari SIGC yang ada. Jadi sederhana saja, Pater, kalau menurut saya, dan apa yang kita imani, memang perkataan-perkataan ibu dan saudara-saudaraku itu seringkali menjadi menimbulkan versi, bahkan pertanyaan di antara kita sendiri, di antara umat Katolik. Apakah Yesus juga punya saudara laki-laki? Apakah Maria itu perawan atau tidak? Dan seterusnya. Jadi itu pertanyaan nanti ujung-ujungnya akan menyentuh tentang kondisi keperawanan Ibu Maria, Bunda Maria yang sudah muncul sejak awal berdasarkan sensus fidei atau sensus fidelio. Jadi apa yang diyakini secara iman, kemudian pelan-pelan lalu berjalan menuju sebuah pemakluman dogma resmi tentang siapakah Ibu Yesus dan yang kita imani dalam gereja Katolik. Saya terlepas dari ini, saya coba ingin menambahkan karena saya tidak mau mengganggu apa yang dikatakan Pater Ana dalam penjelasan-penjelasan tadi, tapi ingin menekankan dan menegaskan seperti yang juga Pater Ana katakan bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang siapakah ibuku dan saudara-saudaraku, yang kemudian barangkali menimbulkan perdebatan pertanyaan tentang status Yesus dan ibunya. Apakah Yesus punya saudara laki-laki, saudara perempuan, dan kalau begitu apakah ibunya itu setelah melahirkan Yesus juga masih melahirkan saudara-saudara Yesus yang lain, dan seterusnya. Kalau kita melihat dari semua teks-teks kitab suci yang ada, misalnya dari Matius bab 12 ayat 46 sampai 49, bab 13 ayat 55, Markus bab 3 ayat 34 dan seterusnya. Misalnya kisah para rasul bab 1 ayat 14, 1 Korintus bab 9 ayat 15, Galatia bab 1 ayat 19 dan seterusnya. Itu memang di sana disebut saudara dan saudari, saudara dan saudaranya. Tapi itu tidak mengatakan bahwa menunjukkan bahwa Yesus itu punya saudara-saudara kandung yang lain. Jadi Romo Pidiarto, exeget Indonesia, dia pernah mengatakan bahwa dalam pengertian secara umum seperti saya menyapa, oh saudara saya ada di sana. Tapi dalam tanda kutip, saudara bukan dalam arti saudara kandung, saudara dalam arti saudara yang umum dan seterusnya. Nah, dengan mengatakan demikian, itu juga gereja mau membantu kita untuk melihat keyakinan gereja akan posisi Maria yang memiliki status yang unggul di antara semua wanita yang lain, yang juga diyakini dalam saudara-saudara kita umat Muslim. Dalam surah bab 3 dan ayat bab 3 dan 49, justru dikatakan Maria sudah dipilih sudah sejak awal mula, disucikan dan dimurnikan dari antara semua wanita yang lain, status unggul Maria. Dan itu menegaskan Maria memang dia sudah sejak awal murni dan kudus dan dikandung tanpa noda dosa. Meskipun dalam tradisi Islam mereka tidak meyakini konsep dosa asal, misalnya. Tapi status unggul Maria itu dihormati dalam tradisi Muslim. Nah, itulah sebabnya pandangan ini kemudian ikut kita membantu. Misalnya ada seorang dulu dalam sejarah perdebatan tentang dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, ada seorang dari ordo hamba Maria, Servants of Mary, dia mengatakan dia justru dalam perdebatan dengan para Fransiskan dan Dominikan, karena Dominikan itu mereka tidak mengakui misalnya status Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, Thomas Aquino dan kawan-kawannya,
tapi Francis dari para kaum Fransiskan yang kemudian diwakili oleh Don Scotus yang sangat terkenal, ada justru seorang hamba dari ordo hamba-hamba Maria, dia diejek oleh seorang Dominikan yang mengatakan bahwa dia mengutip justru pandangan dari Al-Quran surah bab 3 ayat 49, bab 3 dan bab 49 tersebut yang mengatakan Maria itu suci, dimurnikan dan seterusnya. Nah, jadi kalau orang berdebat bertanya tentang saudara dan saudari Yesus lalu mengatakan berarti kalau Maria punya anak-anak yang lain lagi, berarti di mana letak keperawanan Bunda Maria? Di mana keyakinan kita sebagai orang Katolik? Jadi tidak hanya dalam kitab suci yang harus dilihat, tapi juga tradisi. Tradisi itu yang diyakini, diimani dalam gereja Katolik kita. Memang kalau untuk menunjukkan bukti-bukti langsung seperti yang Anda katakan, ya demikianlah yang dilihat oleh para ekseget, yang dibicarakan hari ini. Tapi kita melihat dari sisi lain juga yang membantu kita dari tradisi untuk mendukung apa yang mungkin tidak dikatakan secara eksplisit dalam kitab suci. Ini bisa lebih singkat, Romo. Ya, saya sudah selesai. Saya hanya mengomentari saja. Dan apa yang Pater Alwi tadi pertanyakan mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, pertanyaan kita sampai hari ini. Oke, terima kasih untuk Romo Fidel. Karena waktu membatasi kita, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas partisipasi aktifnya dan juga atas keinginan untuk bertanya sehingga diskusinya makin panas. Sebelum mengakhiri, saya minta Romo Anar untuk memberikan closing statement penutup dari Romo Anar. Oke, terima kasih ya. Jadi sebuah komunitas itu punya dinamikanya dan sangat dinamis. Bagaimana menganimasi spiritualitasnya, bagaimana memaknai misi. Maka saya cuma mengatakan pegang kata-kata kunci yang muncul paling sering di dalam teks itu untuk meneropong semua spiritualitas, konstitusi dan seterusnya untuk menyederhanakan. Sebenarnya kata-kata yang dipakai oleh Markus itu menyederhanakan semua apa yang dikatakan dalam spiritualitas. Dengan kata-kata tadi, dialog, berkata, duduk keliling, mengelilingi, ya ada pertanyaan kritis. Jadi itu menunjukkan ada dinamika di dalam keluarga, di dalam komunitas. Tapi saya yakin komunitas Montfortan tetap ideal. Ada provinsial di sini, jadi saya yakin masa depannya masih sangat cerah. Amin. Oke, terima kasih untuk Romo Anar. Berikutnya mungkin ada pengumuman dari panitia. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Romo Anar yang sudah men-sharingkan spiritualitasnya pada sore hari ini untuk waktu Indonesia. Juga terima kasih untuk Pater Ferdi sebagai moderator kita pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu para konfrater sekalian, kita akan bertemu lagi dalam Hari Studi Spiritualitas tanggal 4 Desember 2023 dengan tema Spiritualitas Pengelolaan Harta Benda. Dan yang akan menjadi pembicara kita nanti adalah Romo Rofin SMM. Jadi beliau akan men-sharingkan kepada kita tentang spiritualitas pengelolaan harta benda. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Romo Anar, juga Pater Ferdi, Bu Yeyen, dan semua kita yang telah ikut bersama berpartisipasi dalam Zoom meeting kita pada sore hari ini. Sekian, Pater, terima kasih. Para Romo, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sekarang mengakhiri pertemuan kita ini, seri spiritualitas kita dengan doa penutup.